Halo guys, apa kabar semuanya? Ada yang kangen sama gue nggak? Pasti kangen dong. Oh ya, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Seperti biasa di video kali ini, gue Kim Tan bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi. Dan kali ini, gue punya sebuah pengalaman main bareng kakak ipar gue lagi yang ganteng banget. Dan waktu main itu sampai hampir apa tuh Kim? Penasaran? Mari kita mulai. Thinking on my brain. Okay, yeah, okay. Thinking on my brain. I got thinking on my brain. Whoa. Jadi ceritanya waktu itu seperti biasa ya guys. Gue lagi main di rumah kakak ipar gue. Dan kondisinya waktu itu jam 2 siangan. Dan tahu sendiri lah ya, di rumah itu cuman ada my sister doang. Soalnya kakak ipar gue belum pulang kerja. Jadi gue di sana seperti biasa sama kakak ipar gue, ngobrol-ngobrol, nonton TV sambil bantu-bantu dikit apa yang perlu gue bantu gitu. Pas udah beberapa jam gue di sana dan lagi seru-seruan sama kakak gue gitu kan, tiba-tiba kakak gue dapat informasi dari kakak ipar gue kalau kakak ipar gue belum pulang, dia mau futsal dulu, jadi agak telat pulangnya. Oh, dan dia langsung bilang sama gue, katanya kakak lu pulangnya ntar agak sorean, katanya soalnya dia mau futsal dulu. Jadi setelah itu ya semuanya berlalu, gue nonton TV dan kakak gue pun mulai masak di dapur. Singkat cerita nih ya, pas udah hampir mau maghrib dan waktu itu kan kondisinya gue cuman sama kakak gue dan ponakan gue. Tiba-tiba kakak gue ditelepon sama mertuanya suruh ke rumah kakak ipar gue gitu. Entah ada apa mendadak pokoknya gitu. Dan mau nggak mau kakak gue pergi. Serba dadakan sih ya guys. Jadi waktu itu dia pergi dan di rumah kondisinya cuman hanya gue, karena ponakan gue pun ikut sama mamahnya. Pas ketika gue sendirian, gue sih berharap semua kakak ipar gue segera datang gitu ya, jam-jam segitu, tapi kok belum datang juga, padahal suasana aman dan nyaman nih gitu. Pas gue mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang buka gerbang dan ternyata ada yang datang. So, yang datang tahu nggak siapa? Kakak ipar gue guys. Dan dia datang dari tempat futsal dalam keadaan keringetan banget, pakaiannya basah kuyup, habis futsal gitu kan. Terus yang awalnya gue mau mandi jadi nggak jadi karena gue ngeliat dia. Terus dia buka pintu, gue menatap dia langsung senyum waktu itu. Terus gue langsung senyum juga dan gue langsung bilang ke dia, oh ya kakak lagi ada perlu dulu ke rumah AA gitu. Tadi telepon ngedadak katanya. Oh gitu, jadi kamu sendiri ya? Iya nih, sendiri aja. Terus dia ngedeket sama gue. Jadi dia tuh dari pintu masuk itu menghampiri gue gitu. Dan gue yang waktu itu ngeliat keadaan dia dalam keadaan berkeringat, gue pura-pura sok-sok kayak gak mau gitu ya. Gue langsung bilang sama dia, di apa ini banyak keringat, gak mau gitu kan. Tapi kakak ipar gue malah disengajain, dan ternyata ketika kayak gitu dia malah sengaja ngedeketin badannya yang keringetan itu ke diri gue gitu guys. Dan waktu itu ya terjadilah gue sama dia, dan you know lah kayak gimana sih aromanya gitu, mana basah gitu. Cuman sih ya seneng aja kalau gue. Terus ketika dia udah berdiri tegak lagi, tiba-tiba dia malah ngebuka kaosnya. Dan you know lah ya, itu aduh, pemandangan yang sangat indah di depan mata gue banget. Dengan kondisi yang dia habis olahraga gitu, semerbak deh rasanya. Dan setelah kayak gitu dia malah langsung ngerjain gue guys. Jadi kita kayak main petak umpet gitu. Dari sana gue langsung lari ke ruang makan, jadi dapur. Terus di dapur dia gituin gue lagi dan kita gini. Jadi kita kayak main petak umpet gitu loh guys, dikejar-kejar gue sama dia. Di dapur kita gini. Terus pas di dapur itu momen awal mungkin kita sama-sama full ya. Terus karena mungkin terbawa suasana, akhirnya gue pun ngelepasin sama kayak dia. Dan karena terbawa suasana juga mungkin akhirnya kita kompakan tuh, ngelepas semuanya kecuali CD kita. Jadi kita hanya mengenakan itu doang guys. Bayangin aja, itu kondisinya dalam keadaan lagi di
dapur ya, deket meja makan. Terus kita lanjut lagi waktu itu. Suasana makin menggelora sore hari itu di tempat makan itu, dan dari sana gue pura-pura ngelepasin lagi dan gue lari lagi dan dia ngejar lagi, dan terus kita berhenti di depan ruang TV. Serasa bebas, lepas banget waktu sore itu guys. Di sana kita sama lagi ngelakuin kayak gitu. Pokoknya mah kita bener-bener romantis banget waktu itu dengan keadaan kondisi kayak gitu tentunya ya. Itu ngebuat gue makin semangat aja ngelakuinnya, dan dia pun kayaknya juga sangat bergelora gitu. Setelah beberapa saat di depan ruang TV kita gini, gue lari lagi ke depan pintu. Di depan pintu gue ditangkap sama dia. Setelah kayak gitu di sana kita ngelakuin ini lagi. Pokoknya di mana-mana pasti gini. Gue langsung beranikan diri buat lari masuk ke kamarnya, dan dia pun ngejar gue, dan akhirnya kita berdua berada di kamarnya waktu sore hari itu. Dan di kamar itu ya seperti biasa, gue berdiri, dia berdiri, dan kita gini lagi. Itu waktu itu pintu belum tutup ya guys, tapi pintu keluar sih udah kelok, jadi aman gitu. Pas lagi di kamar, karena suasananya udah mendukung, ya udah akhirnya gue langsung menjatuhkan badan gue ke atas bed, dan dia pun langsung segera menghampiri gue, dan di sana terjadilah kita pemanasan. Seperti biasa ya, dari mulai gini sampai pada akhirnya kita pun full total tidak mengenakan apa-apa. Pokoknya mah itu bener-bener full banget dan total banget, sampai gue pun menikmatinya sangat enjoy dan senang banget guys sore hari itu. Ketika gue lagi enak-enaknya kayak gitu sama dia, dan gue mau mulai ngelakuin yang namanya karaoke ya ke dia gitu, tiba-tiba ada yang buka gerbang guys, dan itu gue dan dia kaget banget siapa yang datang gitu. Dari dalam kamar kelihatan, wah, yang datang adalah kakak gue guys, dan kondisinya waktu itu gue lagi dalam keadaan full kayak gitu di kamar, dan kakak ipar juga sama. Waduh, gimana ini? Yang awalnya ketika lagi enjoy-enjoynya ngeliat keadaan kayak gitu, gue langsung panik, gue langsung kayak bener-bener takut banget, dan kakak ipar juga gue panik, tapi dia berusaha tenangin diri gue. Udah, katanya tenang. Terus dia langsung buru-buru ngambil kolor di lemarinya, dia pakai kolor. Terus ketika itu dia langsung bilang, mau keluar ya, kamu di sini cepetan cari kolor, nanti Kak A kasih kode, kamu langsung buru-buru keluar pas A bilang ya. Dan gue waktu itu langsung panik, gue cari-cari kolor kakak ipar gue, untungnya ada gitu ya, gue langsung pakai, dan gue langsung mengendap-endap di dekat pintu keluar. Gue langsung standby di dekat pintu nunggu aba-aba dari kakak ipar gue sambil deg-degan banget guys, karena untungnya kakak gue sama ponakan gue dialihkan sama kakak ipar gue menuju ke arah ruang belakang alias ke dapur. Dan ketika di dapur pun gue deg-degan juga guys. Waduh, gimana tuh baju gue berserakan gak ya tadi gue naruhnya gitu. Pokoknya itu sumpah deg-degan banget guys, dan takut banget. Aduh, gimana ini, mana gue cuma pakai kolor doang lagi, tapi dia belum ngasih kode juga gitu kan. Sampai gue standby dan ancang-ancang, dan kedengar jelas loh kalau kakak ipar gue lagi ngobrol sesuatu sama kakak gue dan ponakan gue gitu di belakang. Pas ketika gue lagi siap standby, tiba-tiba ada kedengar suara yah, dan gue langsung keluar lari menuju kamar gue waktu itu. Alhamdulillah, hampir aja gue masuk kamar, dan gue langsung buru-buru cari kaos, dan akhirnya gue udah kembali dalam keadaan normal, pakai kaos dan pakai kolor. Terus nenangin diri, gue keluar, dan gue ya seperti biasa gabung sama mereka ngobrol-ngobrol gitu. Dan untungnya kakak gue nggak curiga gitu, cuma dia bilang doang, kenapa baju lo katanya taruh di kursi meja makan. Ya gue alasan dengan spontan bilang aja lupa tadi mau dibarengin, takutnya ketuker gitu. Dan kakak ipar gue malah senyum-senyum aja kayak kesenengan gitu ngelihat gue kepanikan kayak tadi. Padahal gue sumpah panik banget guys, takut banget waktu itu tiba-tiba ketahuan gitu. Untungnya kakak ipar gue pinter ngalihinnya, dan dia nenangin banget sih waktu itu. Ya walaupun misalnya nggak full pun ya, buat gue sih kejadian sore itu seru juga dan mengesankan gitu, karena pertama kalinya gue mengeksplor main selepas itu pemanasan di rumah kakak ipar gue.
sampai ngelakuin di beberapa spot tempat gitu maksudnya. Aduh, pokoknya itu gila banget sih pengalaman itu. Dan setelah itu ya gue kembali mandi, setelah mandi kita makan-makan dan seperti biasa kita ngumpul-ngumpul gitu. Walaupun tadi belum tuntas tapi nggak apa-apa lah. Yang penting gue tenangkan diri dulu karena gue masih agak trauma sih. Takutnya takutnya ya belum tenang aja gitu hatinya. Gimana guys cerita pengalaman gue kali ini? Seru nggak? Semoga kalian terhibur ya dengan pengalaman gue kali ini. Oke, thank you banget nih buat kamu ya yang selalu setia dengerin cerita-cerita gue. Nantikan video gue berikutnya ya. Oke, thank you for watching and see you next time.